Latar waktu King the Lion dibuat mundur. Episode dimulai pada tahun 2015, mengisahkan seorang wanita riang dan memiliki senyum tulus bernama Chun Sarang. Chun Sarang ingin sekali bekerja di sebuah hotel bernama King Hotel karena ia memiliki kenangan indah masa kecilnya di hotel tersebut. Sayangnya, Chun Sarang hanya memiliki ijazah lulusan D2, sementara kualifikasi untuk mendaftar di King Hotel minimal harus sarjana. Tetapi Sarang tidak menyerah begitu saja. Pada saat perekrutan karyawan baru di Hotel King, Sarang pun mengikuti wawancara kerja. Awalnya, direksi hotel heran melihat dokumen Chun Sarang, hingga akhirnya meminta Chun Sarang memainkan piano. Chun Sarang sempat kebingungan karena tak ada piano di ruangan tersebut. Dengan tersenyum, Chun Sarang pun akhirnya bermain piano meskipun musiknya keluar dari mulutnya sendiri. Chun Sarang merasa yakin kalau dia tidak akan lolos wawancara tersebut. Akhirnya teman-temannya menghibur Sarang pergi ke klub malam agar Sarang melupakan wawancara tersebut. Keesokan harinya, saat masih tertidur, Sarang menerima telepon bahwa dia diterima sebagai calon karyawan King Hotel. Sarang pun langsung memberitahukan kabar gembira tersebut kepada teman-temannya. Sementara itu, di tempat lain terlihat ada seorang pria yang terjun dari pesawat menggunakan para layangnya dan mendarat di atas sebuah gedung yang dikira gedung King Hotel. Namun, ternyata gedung King Hotel malah ada di sebelahnya. 옆 건물이에요. 잘못 내리셨어요. Pria itu bernama Guwon, seorang anak sekaligus calon pewaris dari keluarga kaya raya yang memiliki perusahaan bernama King Group. Guwon menuruti permintaan ayahnya agar menjadi karyawan magang di kantor King Group. Guwon mendapat perlakuan tidak mengenakan dari para seniornya. Manajernya, Choi Tae-man, merendahkannya karena mengenakan pakaian yang mahal dan bertingkah seperti seorang chaebol. Sewaktu-waktu, manajernya meminta Guwon membuat salinan dokumen. Guwon yang tidak bisa menggunakan mesin fotokopi berusaha mencari tahu lewat internet. Karena terlalu lama, maka teman seangkatannya yang bernama No Sang-sik pun datang menghampirinya. Dengan mesin fotokopi yang tidak berfungsi, Sang-sik mencoba membantu. Sementara, Choi menyarankan untuk mengguncang toner, hingga akhirnya meledak. Mendengar kegaduhan itu, atasan mereka pun datang dan marah. Guwon tidak ingin meminta maaf, hingga ia dan Sang-sik dipecat. Dengan santainya, Guwon pun terlihat menelpon seseorang dan meminta dikirim petugas kebersihan dan mesin fotokopi baru. 여기 영업지원팀에 청소하시는 분들 좀 보내주세요. Atasannya menyadari bahwa ia adalah anak presdirgu dan segera meminta maaf. Sementara manajer Choi tiba-tiba terdiam. Atasannya meminta Guwon untuk tidak pergi. Namun Guwon memilih tetap pergi karena dia sudah dipecat. Ayah Guwon menganggap kinerja Guwon hari ini sangat buruk karena tidak serius. Seharusnya Guwon mencontoh Hwan-ran, kakaknya. Hubungan Guwon dan kakaknya sepertinya tidak baik. Hwan-ran menyuruh Guwon menginap di hotel. Setelah Guwon pergi, Hwan-ran pun mengatakan kepada ayahnya bahwa Guwon tidak ingin tidur di rumah. Sang ayah pun berpikir sikap Guwon masih kekanak-kanakan. Sementara itu, Sarang terlihat sangat bahagia karena mulai masuk kerja di hotel impiannya sejak kecil. Sarang bersama rekan-rekan seangkatannya menerima bimbingan agar melayani tamu selayaknya raja. Apapun yang terjadi, mereka harus tetap tersenyum. Sarang pun ditempatkan di game hotel tersebut. Tugasnya melap keringat dan lantai hingga bersih. Salah satu pegawai di sana mengatakan jika dia sudah bekerja di sana selama 5 tahun. Sangat sulit rasanya jika ingin menjadi resepsionis dan dia pun heran melihat Sarang yang selalu tersenyum.
Menurut Sarang, senyum adalah moto pekerjaan mereka, yaitu senyum Hermes. Sementara itu, Gwon yang ditemani No Sang-sik terlihat sedang membeli pakaian. Karena seminggu lagi ia akan pergi ke Inggris, Gwon menyuruh Sang-sik untuk packing pakaian dan berpikir seakan tidak kembali ke Korea lagi. Suatu hari, ada seorang pria yang memakai baju harimau. Dia begitu berisik sehingga ditegur karyawan di game. Lucunya, pria tersebut malah kegeeran dan mengira karyawan itu naksir padanya. Tapi sayang, dia sudah memiliki orang lain yang disukainya, yaitu Sarang. Dia bahkan menitipkan tips untuk diberikan kepada Sarang. Sarang begitu kesal membaca pesan dari pria itu. Ia kemudian pergi mendatangi pria tersebut yang kebetulan Gwon juga memakai kaos harimau. Sarang langsung menghampiri Gwon dan mengancamnya. Gwon yang tidak tahu apa-apa jadi bingung dengan ulah Chon Sarang. Saat itu, Hwan-ran yang kebetulan ada di tempat game bertemu Gwon. Tak lama terlibat perbincangan dengan Hwan-ran, Gwon pun pergi. Chon Sarang yang sedang sibuk bekerja pun melihat keberadaan Hwan-ran dan menyapanya. Hwan-ran yang melihat kinerja Sarang begitu bagus, ia pun langsung menaruh Sarang di lobi hotel sebagai resepsionis. Tapi hal tersebut membuat Kim Sony senior Sarang cemburu karena Sarang begitu mudah naik jabatan hanya karena direktur menyukai senyumannya. Somi kemudian mengetes bahasa asing yang dikuasai Sarang, tetapi Somi tetap menganggap orang seperti Sarang tidak cocok berada di lobi hotel. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Di tahun 2016, Gwon pun menetap di Inggris dan Sarang dinobatkan menjadi karyawan terbaik di Hotel King. Memasuki tahun 2022, Gwon lulus pendidikan di Inggris, sedangkan Sarang diangkat menjadi pegawai tetap King Hotel. Di tahun 2023, Gwon yang hidup tenang di Inggris kemudian menerima sebuah surat dari seseorang yang mana isinya adalah data pegawai yang bernama Han Mi-soo. Ia pun memutuskan untuk kembali ke Korea. Ayah Gwon bahagia sekali putranya akhirnya kembali ke Korea. Hwan-ran mengira kedatangan Gwon hanya berkunjung saja. Namun ternyata Gwon malah menerima tawaran ayahnya dengan syarat ia ingin kerja di Hotel King. Tentu saja ayahnya menyetujuinya. Menurutnya akan lebih bagus jika Gwon belajar dengan kakaknya, Hwan-ran. Ayah Gwon berharap Gwon tinggal di rumah bersamanya, tetapi Gwon menolak dan memilih tinggal di hotel saja. Hari pertama, Gwon memulai pekerjaannya di hotel. Ia pun berpura-pura menjadi manajer baru di Hotel King. Saat ingin masuk kantornya, tiba-tiba dokumen dan ponsel yang harus ia bawa ketinggalan di kamarnya. Di waktu yang sama, Sarang yang bekerja di lobi tiba-tiba sakit perut dan harus segera ke toilet. Sebelum itu, ia ternyata ditugaskan mengambil ponsel yang tertinggal di kamar Gwon. Sarang pun lantas mengerjakan tugasnya dulu ke kamar tersebut. Kemudian, tanpa sengaja, dia melihat toilet nganggur. Sarang yang sudah kebelet kemudian langsung masuk dan menuntaskan hajatnya. Tanpa sadar, ternyata Gwon juga masuk ke kamarnya untuk mencari ponselnya. Di dalam kamar mandi itu, Sarang melihat sebuah remote dan memainkannya. Ternyata, remote itu bisa membuat kaca di kamar mandi menjadi transparan. Dan saat Sarang mencobanya lagi, tiba-tiba Gwon sudah ada di luar kamar mandi. Dan tentu saja Sarang kaget bukan kepalang, karena Gwon bisa melihat apa yang sedang ia lakukan.